mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang salah satu materi yang mungkin kalian sudah belajar sebelumnya atau kalian sekarang lagi belajar materinya, yaitu teks eksplanasi. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu secara khusus dan umumnya tentang teks eksplanasi, tapi mungkin sebagian kalian yang belum tahu nih, lagi cari-cari referensi, masih belum paham tentang teks eksplanasi. Nah, di sini saya akan bahas tentang teks eksplanasi. Mudah-mudahan kalian simak ya. Kalian jangan skip ya video ini. Simak langsung pembahasannya pada video berikut ini. Nah, di sini saya akan bahas satu-satu, menjelaskan secara rincinya seperti apa. Nah, yang pertama itu mengenai pengertiannya apa, lalu tujuan dari teks eksplanasi itu apa, dan ciri-cirinya bagaimana, terus strukturnya yang paling penting itu apa, strukturnya apa aja dari teks eksplanasi, lalu juga ciri-ciri kebahasaan dari teks eksplanasinya, lalu nanti saya juga akan paparkan bagaimana cara menyusun teks eksplanasi. Pertama, kita akan bahas tentang pengertian dari teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu adalah suatu teks yang berisi tentang mengapa dan bagaimananya suatu peristiwa itu bisa terjadi. Misalnya nih, kita ambil tentang peristiwa alam, atau juga bisa tentang sosial budaya, atau juga bisa tentang ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya. Nah, melalui teks eksplanasi kejadian-kejadian di sekitar kita, tidak hanya kita amati dan kita rasakan saja bagaimana dampaknya, tetapi juga kita bisa gunakan sebagai metode pembelajaran. Nah, yang kedua, kita bahas tentang tujuan dari teks eksplanasi. Tujuan dari teks eksplanasi sendiri adalah menjelaskan tentang bagaimana proses peristiwa itu terjadi, dan juga menjelaskan bagaimana hubungan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa itu. Dalam teks eksplanasi sendiri, dia mengandung tentang fakta atau kebenaran yang dirangkai secara berurutan, dan juga terdapat hubungan sebab akibatnya dari suatu peristiwa. Nah, jadi teks eksplanasi itu juga digunakan untuk menguatkan kebenaran yang ada. Selanjutnya, kita akan bahas tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi itu apa sih? Pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, hubungan sebab akibat, dan juga interpretasi. Interpretasi itu adalah kesimpulannya. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu teks eksplanasi berisi tentang fakta atau kejadian yang sebenarnya dari suatu peristiwa tersebut. Ketiga, fakta-fakta yang terjadi dia memuat tentang informasi yang bersifat tentang keilmuan atau ilmiah. Nah, yang keempat, dia bersifat informatif. Dia hanya memberikan informasi terhadap pembaca. Bukan berarti dia ingin mempengaruhi si pembaca ya. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh tentang pengertian, tujuannya, terus juga ciri-cirinya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana sih struktur dari teks eksplanasi itu. Tadi mungkin saya sudah sempat menyinggung sedikit tentang pernyataan umum, terus juga hubungan sebab akibat, terus juga interpretasi. Tapi mungkin sebagian kalian yang masih belum paham apa aja sih struktur dari teks eksplanasi itu. Nah, yang pertama yaitu pernyataan umum. Di sini berisikan tentang pernyataan umum mengenai atau tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua yaitu hubungan sebab akibat. Nah, berisi tentang penjelasan suatu proses yang terjadi pada fenomena yang dilakukan secara berurutan atau bertahap, mulai dari yang paling bawah hingga yang paling akhir. Yang ketiga yaitu interpretasi. Jadi ini tuh berisikan tentang kesimpulan dari semua topik yang kalian bahas. Kita bahas tentang kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama, dia lebih fokus pada hal-hal umum atau generik, bukan pada partisipan manusianya, tapi lebih pada hal-hal umumnya. Nah, yang kedua memungkinkan untuk menggunakan istilah-istilah ilmiah, atau biasanya tuh lebih banyak menggunakan kata verba material dan juga verba relasional atau kata kerja aktif lah. Ketiga, dia lebih banyak menggunakan konjungsi waktu dan juga kausalitas. Nih contohnya,
pertama, jika, bila, terus juga sebelum, dan kemudian, atau juga masih banyak lainnya yang bisa digunakan. Eksplanasi ini ditulis untuk membuat justifikasi, artinya yaitu bahwa sesuatu hal yang diterangkan itu bersifat kausal atau benar adanya. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang bagaimana cara menyusun teks eksplanasi itu yang baik dan benar. Kita lanjut aja ya. Yang pertama yaitu kita harus menentukan topik yang menarik dulu nih untuk kita bahas atau kita karang teks eksplanasi itu. Nah, bisa tentang hal-hal yang hangat dibicarakan atau tentang hal-hal yang fenomena untuk dibahas di dalam teks eksplanasi tersebut. Setelah kita menentukan topik yang akan kita buat, lalu yang kedua kita harus membuat kerangka karangan teksnya itu. Nah, balik lagi, kerangka karangannya itu harus terpaku pada struktur teksnya itu seperti apa. Yang ketiga, kita harus mengumpulkan referensinya. Nah, kita bisa tuh kita cari sumber-sumber tertentu yang benar atau yang bisa dipercayalah, intinya untuk bisa dijadikan referensi, misalnya Google, atau juga berdasarkan buku-buku sesuai dengan topik yang kita bahas ya. Tahu nih gitu, kerangkanya udah siap, terus juga referensinya udah ada, dan juga selanjutnya kita kembangkan teksnya sesuai dengan kerangka karangan tadi, lalu kita buat kalimatnya sesuai dengan kalimat yang utuh. Selanjutnya yang terakhir itu kita menyunting teks atau kita telaah lagi, kita koreksi lagi ada nggak kalimat-kalimat yang salah dalam penulisan atau kurang nih dalam kalimat-kalimat tertentunya. Nah, setelah itu selesai, maka kalian insya Allah bisa membuat teks eksplanasi. Nah, jadi kira-kira itulah gambaran dari teks eksplanasi. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Nah, untuk contoh dari teks eksplanasi mungkin nanti saya langsung deskripsikan saja di bagian akhir untuk contoh teks eksplanasi, dan mudah-mudahan kalian bisa baca. Alhamdulillah kalau misalnya kalian mau baca. Oke, bersama saya Sinta Absasari, saya pamit undur diri ya. Maaf banget kalau misalnya ada kata-kata yang kurang dimengerti atau gimana nih, atau kurang banget dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga masih dalam belajar, dan juga kalian dalam belajar juga. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing apa yang saya ketahui, atau kalian juga bisa sharing apa yang kalian ketahui ke saya. Bye-bye, assalamualaikum.